Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 12 dengan anggota Ahmad Yuda Permana, Fathul Azhar Muhtar, Muhammad Abdillah, Raka Aryaputra Zulfian, dan saya sendiri Tisya Kurnia Suci. Apa sih hewan invertebrata itu? Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hampir 95% dari populasi hewan dari invertebrata. Jumlah aktual invertebrata tidak diketahui. Ada beberapa prediksi bahwa mungkin ada puluhan juta invertebrata, sebagian besar adalah serangga. Contoh umum termasuk kerang, siput, laba-laba, kecoa, cacing, bintang ikan, dan gurita. Ciri-ciri hewan invertebrata. Mereka tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki tulang endoskeleton yang keras. Hewan invertebrata cenderung lambat dan berukuran kecil karena kurangnya sistem tulang yang kompleks. Mereka memiliki kekurangan tulang punggung dan sistem saraf. Tubuh mereka dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Mereka tidak memiliki paru-paru untuk respirasi, maka mereka respirasi melalui kulit. Kebanyakan dari mereka memiliki jaringan dengan organisasi sel tertentu. Mereka bereproduksi secara seksual oleh fusi gamet jantan dan betina. Dan mereka tidak dapat membuat makanannya sendiri atau disebut heterotrof. Golongan Animalia invertebrata. Ada Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Mollusca, Annelida, Arthropoda, dan Echinodermata. Porifera. Porifera adalah hewan yang permukaan tubuhnya berpori. Pori-pori di tubuhnya dihubungkan oleh saluran kecil menuju rongga yang dindingnya mempunyai rambut getar. Fungsi pori sebagai saluran keluar masuknya air yang mengandung bahan makanan ke dalam rongga tubuh. Klasifikasi Porifera. Kelas Calcarea. Spons ini memiliki tubuh yang disusun oleh spikula kalsium karbonat. Bentuk saluran air beragam, termasuk askonoid, sikanoid, dan leukonoid. Spikulanya ada yang lurus, tapi ada juga yang terdiri dari 3-4 kaitan, dalam kurung ray. Umumnya, Calcareus lebih kecil dengan Schwannocytes yang besar. Contoh, Leucosolanea, Clatrina, Scipa, dan Leucandra. Kelas Hexastainolida, dalam kurung Hylospongyae. Kadang disebut spons kaca, dengan spikula silika yang berujung R6. Biasanya didapatkan pada kedalaman yang tinggi. Beberapa di antaranya melekat pada substrat dengan bantuan batang semu, dalam kurung stalk. Osculum biasanya besar. Ukuran panjang tubuh berkisar dari 7 cm hingga lebih 1 meter. Tipe saluran air umumnya sikonoid dan leukonoid. Contoh, Eublectella. Cnidaria merupakan hewan yang menggunakan rongga perut sebagai tempat pencernaan makanan. Coelenterata atau bisa disebut juga dengan Cnidaria berasal dari kata cnido yang artinya penyengat. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang memiliki sel penyengat yang terletak di antara mulut dan tentakelnya. Klasifikasi Coelenterata. Hydrozoa merupakan sebagian besar bentuk polip dan hidup di perairan laut. Dapat berkembang biak dengan seksual maupun aseksual. Sebagian besar merupakan hemaprodit. Namun, meskipun hemaprodit, hewan tersebut tidak bisa melakukan pembuahan sendiri karena saat dewasa sel telur dan sperma yang dihasilkan tidak bersamaan, sehingga dalam fertilasi tetap membutuhkan individu lain. Contohnya adalah Hydra viridissima atau hidra hijau dan Hydra fusca atau hidra coklat.
Anthozoa mempunyai bentuk tubuh menyerupai bunga, memiliki tentakel di sekitar mulut dalam jumlah yang banyak. Mulutnya berbentuk memanjang, bermuara di dalam tabung yang disebut dengan stomodeum, pembentuk anemo laut, dan terumbu karang. Hidup dengan bentuk polip dari koral yang menyereksikan kalsium karbonat di sekitar tubuhnya. Koral berukuran kecil, berkoloni, dan bervariasi dalam warna serta bentuk. Beberapa jenis koral bersimbiosis mutualisme dengan Dinoflagellata. Koral dengan polipnya melindungi Dinoflagellata, sedangkan Dinoflagellata menyediakan oksigen dan mendaur ulang sisa metabolisme koral. Contohnya yaitu Stepnauk, Tubirophora musica, Acropora sp, dan Fungia sp. Scyphozoa mempunyai bentuk tubuh menyerupai mangkuk atau cawan, sehingga seringkali disebut dengan ubur-ubur mangkuk. Hidup dengan dua bentuk, yaitu medusa dan polip. Namun, bentuk medusa lebih mendominasi. Diameter tubuh dapat mencapai 2 meter. Memiliki kelenjar kelamin gonad yang terdapat dalam kantung-kantung ruang gastricum. Hidup di perairan laut. Contohnya yaitu Aurelia aurita. Selanjutnya yang ketiga yaitu Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah cacing bertubuh pipih, mempunyai bentuk tubuh simetris bilateral dan tubuhnya pipih secara dorsoventral. Platyhelminthes tidak memiliki rongga tubuh, sehingga mereka disebut hewan acelomata. Tubuhnya tidak bersegmen-segmen, bentuk tubuhnya bervariasi dari yang berbentuk pipih memanjang, pita, hingga menyerupai daun. Ukuran tubuhnya pun bervariasi, mulai yang tampak mikroskopis beberapa milimeter hingga berukuran panjang 25 meter. Klasifikasi Platyhelminthes. Yang pertama ada Turbellaria atau cacing pipih hidup bebas. Sebagian besar kelompok Turbellaria hidup di habitat laut. Kelompok Turbellaria yang hidup di perairan tawar yang terkenal tergolong dalam genus Dugesia, yaitu Planaria. Planaria hidup di sungai kecil atau kolam yang tidak tercemar dengan memangsa hewan-hewan kecil atau memakan bangkai hewan. Pergerakan planaria menggunakan silia pada permukaan ventral dan melumasi permukaan substrat dengan mukus dan dapat berenang dengan gerakan berdenyut. Pada ujung anterior planaria terdapat sepasang bintik mata yang sensitif cahaya untuk membedakan area gelap dan terang. Sistem reproduksi planaria dapat dilakukan secara aseksual dengan regenerasi bagian tubuh baru, membentuk individu baru, dan seksual. Kedua, monogenea. Kelompok monogenea merupakan kelompok Platyhelminthes yang hidup menumpang pada hewan lain, seperti parasit, pada perairan tawar ataupun laut. Sebagian besar menumpang pada permukaan luar tubuh inang sehingga disebut ektoparasit. Monogenea menjadi parasit pada inangnya selama seluruh hidup tanpa membutuhkan inang perantara. Berbeda dengan kelompok Trematoda, untuk melekat pada inangnya, monogenea memiliki struktur ovipositor pada bagian posterior dan prohaptor di bagian anterior. Selanjutnya yang ketiga yaitu Trematoda. Kelompok Trematoda merupakan kelompok Platyhelminthes yang menjadi parasit di dalam tubuh inang, sehingga disebut endoparasit. Inang Trematoda terdapat inang peralihan, yaitu siput, dan berakhir menjadi parasit pada manusia. Contoh, spesies Trematoda yang terkenal adalah Schistosoma mansoni, telur es. Mansoni menetas menjadi Miracidium.
Miracidium menginfeksi siput dan berkembang menjadi sporokista. Sporokista keluar dari siput dan berkembang menjadi larva Cercaria yang memiliki ekor untuk berenang. Larva Cercaria yang menginfeksi manusia dan kehilangan ekor selama penetrasi ke kulit menjadi schistosomule. Schistosomule masuk ke sistem sirkulasi darah dan berakhir pada aliran vena ketika fase mesenterik. Mesenterik berpindah ke rektum untuk meletakkan telur. Reproduksi seksual pada fases. Yang terakhir ada Castoidea. Kelompok Castoidea atau cacing pita tergolong kelompok parasit. Inang Castoidea sebagian besar dari vertebrata, terutama manusia. Struktur penunjang parasit pada Castoidea berupa soleks pada ujung anterior yang memiliki kait dan penghisap. Pengambilan makan pada kelompok Castoidea dengan absorpsi nutrisi dari usus inang. Pada ujung posterior Castoidea terdapat proglotit sebagai kantong organ seks dan menyimpan banyak telur. Contoh dari kelompok Castoidea adalah Taenia saginata, telur T. Saginata yang menempel pada rumput dapat menjadi parasit pada sapi atau babi ketika termakan. Telur menetas menjadi onkosfer, menembus dinding saluran pencernaan inang dan bermigrasi ke jaringan otot. Oncover pada jaringan otot menjadi sitesersi daging sapi atau babi yang terinfeksi sitesersi ketika termakan manusia berkembang menjadi T. Saginata dewasa, sapi dan babi merupakan inang perantara, sedangkan pada manusia merupakan inang sesungguhnya pada T. Saginata fases. Yang keempat ada moluska. Moluska merupakan hewan sel mata atau hewan yang memiliki rongga tubuh sempurna. Tubuhnya terbagi atas 3 bagian utama, yakni kaki berotot yang digunakan sebagai alat gerak, massa visceral yang mengandung sebagian besar organ dalam, serta mantel berupa lipatan jaringan yang menutupi massa visceral dan mensekresi kalsium karbonat jika memiliki cangkang. Umumnya moluska mendapatkan makanannya menggunakan organ yang menyerupai tali yang disebut radula. Klasifikasi yang pertama ada gastropoda. Gastropoda merupakan kelompok yang umumnya memiliki habitat di laut, namun ada beberapa yang telah beradaptasi dan dapat hidup di darat. Beberapa contoh organisme gastropoda adalah siput, yang umumnya memiliki cangkang, kemudian ada bekicot, yang umumnya tidak memiliki cangkang, dan siput laut. Sebagian besar gastropoda memiliki cangkang keras berbentuk spiral. Gastropoda memiliki kepala dengan mata di ujung tentakelnya. Gastropoda bergerak menggunakan kaki perutnya dan sering meninggalkan jejak berlendir. Yang kedua ada bivalvia. Bivalvia merupakan kelompok anggotanya yang hidup di perairan meliputi kerang, tiram, mussel, dan scallop. Bivalvia memiliki cangkang terbagi 2. Bivalvia memiliki kepala yang tidak dapat dibedakan dan tidak memiliki radula. Pada umumnya, bivalvia merupakan organisme pemakan suspensi. Mereka menangkap partikel makanannya dalam lendir yang berasal dari insang. Sebagian besar bivalvia hidup menetap pada substratnya. Mussel dapat mensekresi benang yang digunakan untuk menambatkan dirinya pada batu, perahu, maupun cangkang hewan lain, dan sewaktu-waktu dapat melepaskan dirinya. Kemudian ada cephalopoda. Cephalopoda merupakan predator aktif di perairan, yang pada umumnya laut. Organisme kelompok ini menggunakan tentakel untuk mencengkram mangsa, kemudian menggigitnya menggunakan gigi yang menyerupai paruh
dan terkadang melumpuhkan mangsanya menggunakan racun yang terdapat pada lendirnya. Kaki cephalopoda termodifikasi menjadi struktur berotot yang disebut sifon, dan sebagiannya tentakel. Bagian luar tubuhnya disebut mantel dan melindungi organ internalnya. Umumnya kelompok ini tidak memiliki cangkang, namun terdapat beberapa spesies cephalopoda bercangkang. Contohnya adalah Nautilus. Beberapa contoh organisme cephalopoda yang umum ditemukan meliputi gurita dan cumi-cumi. Annelida. Annelida merupakan hewan yang memiliki bagian tubuh berupa cincin atau gelang. Tubuhnya dilapisi oleh kutikula bersegmen dan dibatasi oleh sekat yang berbentuk seperti cincin atau gelang. Pada masing-masing segmen tubuh terdapat organ ekskretoris berupa metanephridia bersilia yang disebut nephrostom. Polychaeta berasal dari bahasa Yunani, yaitu poly yang berarti banyak dan chaeta yang berarti rambut. Mereka memiliki sepasang struktur yang menyerupai dayung di tiap segmennya. Namanya parapodia. Fungsi parapodia ini adalah sebagai alat gerak sekaligus insang. Umumnya, anggota kelas ini hidup di perairan laut. Contoh hewan Polychaeta adalah Alita virens. Oligochaeta berbeda dengan Polychaeta yang memiliki banyak rambut. Oligochaeta merupakan cacing yang memiliki sedikit rambut. Mereka bersegmen dan bersifat hermaprodit, namun tidak bisa membuahi dirinya sendiri. Habitatnya di dalam tanah, tempat yang lembab dan air. Contoh hewan Polychaeta adalah Lumbricus terrestris atau cacing tanah. Hirudenia mempunyai tubuh mereka pipih dan ujungnya sangat runcing. Mereka memiliki alat penghisap pada segmen ujung, awal, dan akhir yang berfungsi untuk menempel dan bergerak. Kebanyakan anggota Hirudenia merupakan ektopasit, yaitu parasit yang hidup di luar inangnya. Mereka akan menghisap darah inangnya dengan cara menempel. Kamu pasti nggak asing lagi sama dengan ciri-ciri di atas. Contoh hewannya adalah Hirudenia atau Hirudo javanica, atau bisa disebut juga oleh lintah Jawa. Arthropoda. Arthropoda merupakan salah satu filum yang anggotanya sangat melimpah di bumi. Lebih dari 1 juta spesies arthropoda telah ditemukan, di mana banyak di antaranya merupakan kelompok serangga. Arthropoda memiliki ciri tubuh yang terpisah menjadi beberapa segmen. Dalam kurung, cephal atau kepala, thorax atau badan, dan abdomen atau perut. Memiliki lapisan exoskeleton keras dan tubuh bersendi. Chelycerata. Chelycerata memiliki ciri struktur seperti cakar yang dapat digunakan sebagai alat makan, penjepit, maupun taring. Struktur tubuh kelompok ini terbagi atas cephalothorax dan abdomen. Sebagian besar Chelycerata modern adalah kelompok Archinida seperti kalajengking, laba-laba, kutu, dan tungau. Terdapat 6 pasang pelengkap Chelycerae yang berfungsi sebagai sensor, alat makan dan reproduksi, dan 4 pasang kaki jalan. Beberapa di antara organisme Archinida dilengkapi dengan senyawa racun untuk melumpuhkan mangsa. Myriapoda. Kelompok Myriapoda umumnya memiliki habitat terestrial. Sebagai contoh adalah kaki seribu dan lipan. Pada bagian kepala terdapat sepasang antena dan 3 pasang pelengkap yang termodifikasi menjadi mulut. Pada kaki seribu, setiap segmennya tersusun atas 2 segmen yang menyatu dan memiliki 2 pasang kaki. Sedangkan pada lipan, pada tiap segmen tubuhnya hanya memiliki 1 pasang kaki. Lipan dilengkapi dengan cakar beracun pada bagian depan tubuh sebagai sistem pertahanan. Hexapoda. Hexapoda adalah kelompok arthropoda dengan 6 atau 3 pasang kaki. Serangga, dalam kurung insekta,
merupakan anggota kelompok hexapoda yang hidup pada berbagai habitat seperti terestrial, perairan tawar, dan di udara. Anatomi internal serangga memiliki sistem organ yang kompleks. Struktur tubuh serangga terbagi atas 3 bagian, yaitu cephalon, toraks, dan abdomen. Umumnya terdapat 3 pasang kaki pada bagian toraks. Beberapa serangga memiliki metamorfosis selama masa perkembangannya. Serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, contohnya belalang, di mana fase larva dan dewasa tidak memiliki perbedaan signifikan. Sedangkan yang mengalami metamorfosis sempurna, seperti kupu-kupu, mengalami perubahan signifikan pada fase larva dan dewasanya. Crustacea. Crustacea merupakan kelompok yang memiliki habitat di perairan tawar atau laut. Umumnya, bagian tubuh terbagi menjadi 2, yaitu cephalothorax dan abdomen. Alat gerak berupa kaki terdapat pada bagian toraks yang sangat bervariasi jumlah dan jenisnya pada setiap spesies. Beberapa contoh organisme kelompok ini adalah lobster, kepiting, dan udang yang memiliki lapisan keras yang tersusun atas kalsium karbonat yang disebut carapax. Echinodermata merupakan kelompok hewan tidak bertulang belakang yang bergerak dengan lambat dan hidup di dasar laut. Echinodermata memiliki artikulit yang berduri. Echin sama dengan berduri dan derma sama dengan kulit. Kelompok ini memiliki epidermis tipis yang melapisi endoskeleton. Hal yang membuat Echinodermata unik adalah adanya sistem pembuluh air, jaringan kanal hidrolik yang bercabang menjadi eksistensi yang disebut kaki tabung atau sering disebut tube feet yang berfungsi sebagai alat gerak dan makan. Asteroidea merupakan kelompok yang beranggotakan bintang laut dan aster laut. Bintang laut memiliki 5 lengan yang menjulur dari cakram pusat permukaan bawah kaki tabung dengan kombinasi otot dan senyawa kimia. Kaki tabung dapat menempel pada substrat. Bintang laut melekat kuat pada bebatuan dan merayap secara perlahan dengan kaki tabungnya dengan mekanisme memanjang, menggenggam, dan melepaskan. Gerakan menggenggam ini dihasilkan dari adanya senyawa kimia perekat. Ophiuroidea merupakan kelompok brittle star yang memiliki cakram pusat yang panjang dan lengan yang fleksibel. Organisme ini bergerak menggunakan lengan-lengan dengan menggunakan menggenggam substrat. Beberapa spesies merupakan pemakan suspensi dan yang lainnya adalah predator atau pemakan materi lain. Bulu babi merupakan anggota kelas Echinoidea yang tidak memiliki lengan. Organisme ini dilengkapi 5 baris kaki tabung yang berfungsi dalam pergerakan yang lambat. Bulu babi juga memiliki otot yang dapat memutar duri panjangnya yang dapat membantu pergerakan dan perlindungan. Crinoidea merupakan kelompok lili laut yang hidup dengan menempel pada substrat menggunakan tangkai dan bulu binatang yang bergerak menggunakan lengan yang panjang dan fleksibel. Kedua jenis organisme ini menggunakan lengannya dalam mendapatkan makanan yang berasal dari suspensi yang terdapat di lautan. Holoturoidea merupakan kelas yang beranggotakan timun laut. Secara penampilan, timun laut sangat berbeda dibandingkan anggota Echinodermata lainnya. Timun laut berbentuk memanjang yang tidak memiliki duri dan endoskeleton yang sangat sedikit. Timun laut memiliki 5 baris kaki tabung yang berada di sekitar mulut dan berguna sebagai tentakel yang membantu mencari makanan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.